Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasa Indah Rahma. Saya dari Sosial Ekonomi Perikanan dengan nomor induk mahasiswa 2004 112482. Saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Arif selaku dosen fisika dasar untuk menjelaskan kembali tentang termodinamika. Untuk pada slide pertama ini yang kita lihat adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam prinsip termodinamika, yaitu ada air conditioner ataupun AC dan juga kulkas. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu termodinamika, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Nah, di sini ada 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Satu, ada hukum termodinamika pertama, yang dimana dia memiliki berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, ada hukum termodinamika kedua, yaitu memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Ada hukum ke-0, di mana kalor mengalir dari tempat panas ke tempat yang dingin. Next, di sini ada beberapa istilah penting. Yang pertama ada sistem, di mana benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita atau yang kita kaji ataupun yang kita selidiki. Yang kedua ada sistem terbuka, di mana sistem materi, panas dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk ke dalam sistem. Lalu ada sistem tertutup, yang dimana panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Lalu ada sistem terisolasi, sistem di mana panas, kerja dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Lalu ada lingkungan, di mana benda atau keadaan semua bagian alam itu di luar sistem. Lalu ada proses, di mana perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Ada proses adiabatik, ini tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Lalu terakhir ada proses diatermik, terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Last but not least, ada siklus termodinamika atau proses siklik, yaitu suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Ada keseimbangan termal, yaitu suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Ada kuasi-statik, yaitu cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Nah, jadi termodinamika itu menghubungkan panas dan mekanika. Pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja itu sendiri. Termodinamika itu ada 2, ada sistem yang bagian yang sedang kita kaji, contohnya nih ada gas dalam silinder. Lalu ada lingkungan, yaitu semua bagian alam di luar sistem, contohnya silinder beserta semua bagian alam di sekeliling. Sistem termodinamika gas dengan variabel itu ada suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Nah, kita lanjut, ada gas ideal, di mana sifat dari gas itu gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Lalu dalam sebuah wadah, gas akan mengisi ke seluruh ruang. Nah, gas ideal ada kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Yang kedua ada molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Nah, banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Di sini ada mol, perlu untuk menyatakan jumlah gas dalam volume teruntuk dalam mol. Mol dilambangkan oleh N, di mana N ataupun rumus mol adalah N sama dengan massa per massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdalam dalam 12 gram karbon 12. Next, di sini ada hipotesis Avogadro, yaitu volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut dengan Na, dapat juga dilihat dari jumlah total partikel, N sama dengan N dikali Na. Nah, untuk bilangan Avogadro itu adalah jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro, di mana Na sama dengan 6 dikali 0,2 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dengan massa dari setiap atom bisa dihitung, M atom sama dengan massa molar per Na.
Next, untuk kepersamaan keadaan gas ideal, itu yang pertama ada hukum Boyle, yaitu pada suhu konstan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Lalu ada hukum Charles, di mana pada tekanan konstan suhu berbanding lurus dengan volume. Lalu ada hukum Gay-Lussac, di mana pada volume konstan tekanan berbanding lurus dengan suhu. Nah, ada hukum gas ideal nih. Yang pertama ringkasan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac, di mana PV sama dengan N dikali R dikali. Nah, R adalah konstanta gas umum, yaitu R sama dengan 8,31 Joule per mol K. Untuk R juga 0,0821 L atm per mol K. Di sini ada juga PV sama dengan N dikali KB dikali T, di mana KB adalah konstanta Boltzmann. KB sama dengan R per NA sama dengan 1,38 dikali 10⁻23 Joule per. Kita next ke hukum termodinamika, ke hukum ke-0 termodinamika terlebih dahulu. Nah, kesetimbangan panasnya jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuh. Hukum ke-0 termodinamika menyatakan jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Bisa dilihat semuanya. Di situ ada keseimbangan panas, di situ ada penjelasannya A, B, dan di sampingnya ada keseimbangan panas B dengan C, lalu menghasilkan keseimbangan panas A dengan C. Next, di sini ada 3 proses. Yang pertama ada proses adiabatik, yaitu tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Lalu dia terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya itu adalah dinsing termos air panas. Yang kedua ada diatermik, yaitu kalor yang diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor. Contohnya adalah logam. Yang terakhir adalah kuasistatik, yaitu proses yang berlangsung sangat lambat seolah-olah gas berada dalam keadaan statis. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada diagram PV. Kita next untuk kita lihat diagramnya ini bisa teman-teman lihat ada suhunya tetap tetapi tekanannya diubah-ubah. Kita lihat reservoir panasnya atau tandonnya yang di awal itu teman-teman bisa lihat. Lalu dia diberi tekanan dan di akhir bisa teman-teman lihat menjadi reservoir panasnya seperti itu sehingga dia PV sama dengan C. Dan bisa lihat di situ ada diagramnya terlihat di awal dan di akhir itu T-nya konstan, jadi untuk W sama dengan plus N dikali R dikali T. Untuk in V2 per V1 itu usaha oleh gas. Lalu di slide yang kedua di bawah itu ada suhunya diubah-ubah. Dia mengikuti sensor tekanan dan diagramnya itu dari awal dia lurus sehingga menjadi P per T sama dengan C. Nah, kita lanjut untuk diagram berikutnya. Di sini suhunya kita ubah-ubah tetapi tekanannya kita pertahankan. Sehingga bisa teman-teman lihat di sana, di situ dia untuk diagramnya terdapat 0 derajat Celcius sehingga untuk persamaannya itu adalah PV per T sama dengan C. Nah, di sini ada proses-proses khusus. Yang pertama ada isokorik di mana itu berlangsung pada volume tetap. Bisa teman-teman lihat di situ diagramnya itu volumenya tetap ya. Lalu ada isobarik itu berlangsung pada tekanan tetap. Nah, bisa teman-teman lihat lagi di situ diagramnya tekanannya menunjukkan tetap. Lalu ada isotermal yang berlangsung pada suhu tetap yang dimana suhunya tetap juga teman-teman. Next, pada usaha kita menggunakan gaya yang dialami pada piston, yaitu usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston. Bisa teman-teman lihat di situ delta V1-nya, lalu ada V2-nya diberi tekanan sehingga delta X-nya bisa teman-teman lihat ya. Oleh karena itu usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan, lalu ada usaha yang dilakukan pada sistem. Nah, kerja total selama proses itu bisa teman-teman lihat di sini ada diagramnya. Ya, terjadi perubahan minus delta W kerja selama proses dari keadaan A ke B sama dengan negatif luas daerah kurva.
Kita next ke hukum 1 termodinamika, yaitu hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah sebagai berikut. Misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W, dan juga misalkan juga terjadi aliran masuk ke kalor dengan dalam gas sebesar Q. Nah, di sini ada peraturan tanda, yaitu ada delta U positif jika energi yang di dalam dimiliki gas bertambah, ada delta U negatif jika energi yang dimiliki gas berkurang, ada W positif jika di lingkungan melakukan kerja pada gas atau sistem, W dikatakan negatif jika gas sistem melakukan kerja pada lingkungan, Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas, Q dinyatakan negatif jika kalor mengalir keluar dari gas sistem ke lingkungan. Next ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas per satuan perubahan suhu, atau kapasitas kalor pada volume tetap yang pertama, yaitu jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik. Seperti yang kita lihat tadi, ada proses isokorik, yaitu di mana V1 sama dengan V2, maka W sama dengan 0. Nah, untuk hukum termodinamika 1 untuk gas monoatomik dan pada semua suhu gas diatomik pada suhu rendah. Lalu di sini ada untuk gas diatomik pada suhu menengah, bisa dilihat seperti ini. Lalu ada untuk gas diatomik pada suhu tinggi. Lalu ada kapasitas kalor pada tekanan tetap. Jika tekanan konstan dari persamaan gas ideal, maka dia akan menjadi sehingga seperti ini. Kapasitas kalor pada tekanan tetap akan menjadi seperti ini. Nah, untuk persamaan proses adiabatik, proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan W. Maka untuk proses adiabatik dipenuhi dari persamaan gas ideal sebagai berikut. Persamaan gas ideal ya bisa teman-teman lihat di sini ada CV buka kurung P di V ditambah V di P per N dikali R itu sama dengan min PD. P dikali R dikali V. Lalu ada CV di mana PdV ditambah CV V di P sama dengan N dikali R dikali P di V. Nah, di situ bisa teman-teman lihat sehingga dia menjadi PVY sama dengan C. Lalu kita masuk pada siklus. Siklus adalah proses yang berawal dari suatu keadaan dan berakhir kembali ke keadaan semula. Nah, bisa dilihat di proses A ke B, proses ini berlangsung secara isokorik sehingga kerja yang dilakukan itu seperti yang di tabel ya. Teman-teman bisa lihat. Lalu ada proses B ke C di mana proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P2 sehingga kerja yang dilakukan itu bisa teman-teman lihat di P2 ya. Lalu ada proses C ke D, proses ini berlangsung secara isokorik sehingga kerja yang dilakukan seperti pada diagram. Lalu ada proses D ke A, proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P1. Nah, kerja total selama satu siklus adalah jumlah dari kerja pada tiap proses, atau sama dengan negatif luas daerah yang dilingkupi. Next, untuk mesin kalor, yaitu kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus yang disebut dengan mesin kalor. Nah, di sini ada mesin kalor yang bekerja antara dua buah reservoir atau sumber panas, yaitu reservoir panas yang bersuhu T1 dan reservoir dingin yang bersuhu T2. Nah, di sini ada Q1 jumlah kalor yang diserap dari reservoir panas dan ada Q2 di mana jumlah kalor yang dibuang ke reservoir dingin, dan W yaitu kerja yang dilakukan. Nah, di sini ada efisiensi, yaitu mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Nah, untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Next, di sini ada mesin Carnot dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot ya teman-teman. Lalu mesin Carnot ini memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Nah, proses A, B, dan C, D adalah isobarik, dan proses B, C, dan D adalah isotermal.
Nah, kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC, dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses D. Tiba kita di penghujung, yaitu hukum 2 termodinamika, yaitu tentang batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Nah, di sini ada pernyataan Kelvin Planck. Dia menyatakan seperti ini. Tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Lalu konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Lalu nih ada pernyataan Clausius, dia menyatakan seperti ini. Tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Nah, konsekuensi dari pernyataan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk kerja. Lalu di penghujung ada entropi, yaitu salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversible atau dapat dibalik arahnya pada suhu konstan disertai penyerapan kalor mengalami perubahan energi. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.